Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian itu kepikiran bahwa setiap manusia ataupun individu itu berbeda tentang secara pemahaman, entah itu dari eksperimen atau berpikir secara logika ataupun secara logis. Kami dari kelompok 7 itu ingin membahas tentang itu dan tercakup semuanya di dalam ilmu filsafat dan terbagi menjadi beberapa aliran, contohnya yaitu dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi serta berbagai aliran perkembangan ilmu lainnya. Nanti kita akan bahas kelanjutannya. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fatih dengan NIM 2530101088. Dan saya Muhammad Ikhwan Marifatullah dengan nomor mahasiswa 2530 1010 95. Dan nama saya Zarifah Sumaba dengan nomor induk mahasiswa 2530 1010 84. Dan kami dari kelompok 7 kelas 2 PAIC akan menyampaikan gagasan mengenai berbagai macam aliran tentang pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang terus berkembang seiring dengan perubahannya zaman. Dalam kajian filsafat ilmu, terdapat 3 pilar utama yang menjadi dasar dalam memahami ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat, realitas, dan objek yang menjadi kajian ilmu pengetahuan. Epistemologi mengkaji tentang sumber, metode, dan validitas pengetahuan, sedangkan aksiologi membahas tentang nilai etika serta tujuan dari penggunaan ilmu pengetahuan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pengembangan ilmu. Berbagai aliran dalam pengetahuan ilmu pengetahuan seperti rasionalitas, empirisme, dan juga positivisme muncul sebagai hasil dari perbedaan pandangan dalam aspek ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Perbedaan tersebut memberikan warna tersendiri dari perkembangan ilmu, sekaligus menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat tunggal, melainkan dinamis dan terus mengalami perubahan seiring berzamannya waktu. Jadi yang pertama itu ontologi. Ontologi itu adalah ilmu yang membahas tentang apa saja yang ada di dunia ini. Kata ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya yang ada, dan logos yang artinya ilmu. Jadi gampangnya ontologi itu adalah ilmu tentang keberadaan. Nah, dalam filsafat ilmu sendiri, ontologi itu membantu kita menjawab pertanyaan seperti sebenarnya apa sih yang dipelajari dalam suatu ilmu? Dan apa saja yang termasuk dalam realitas itu. Nah, ontologi itu tidak hanya membahas hal-hal yang bisa kita lihat saja, tapi juga hal-hal yang tidak terlihat seperti pikiran, nilai, atau makna. Jadi cakupannya luas banget nih ontologi itu. Selain itu juga ontologi membantu menentukan batasan suatu ilmu, supaya kita tahu fokus dari ilmu tersebut dalam dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan, ontologi memiliki peran juga memahami hakikat manusia dan tujuan pendidikan itu sendiri sebagai proses untuk mengembangkan potensi manusia. Jadi, intinya ontologi itu membahas tentang apa yang ada dan apa yang menjadi objek kajian dalam ilmu pengetahuan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Yang kedua itu ada epistemologi. Jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, terutama bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenarannya dapat dibuktikan. Secara etimologis atau epistemologi berasal dari kata epistisme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi logos itu memiliki kesamaan makna mulai dari ontologi, kemudian epistemologi itu sama-sama mempunyai kata logos. Nah, tetapi juga sifat dan kebenarannya. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman, akal, serta metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Dalam ilmu pengetahuan, suatu pengetahuan harus bersifat logis, sistematis, dan dapat dibuktikan. Serta dalam pendidikan sendiri, epistemologi berperan dalam menentukan metode pembelajaran agar proses belajar berjalan secara sistematis. Jadi, epistemologi sendiri membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh,
dan bagaimana kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Karena adanya data yang menguatkan bahwa pengetahuan itu kita bisa melakukan secara observasi. Jadi itu yang kedua. Lanjut ke materi ketiga. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, tujuan, dan manfaat ilmu pengetahuan. Secara etimologis, aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan nilai seperti kebaikan, kebenaran, dan keindahan, serta standar moral yang etika dalam kehidupan. Selain itu, aksiologi juga menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Karena tanpa nilai moral, ilmu bisa disalahgunakan. Dalam pendidikan, aksiologi berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar ilmu yang dimiliki dapat digunakan secara bijak dalam kehidupan. Jadi, aksiologi membahas tentang nilai, tujuan, dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, ontologi juga berperan dalam menentukan objek kajian melalui berbagai aliran pemikiran. Pertama, materialisme dan naturalisme yang memandang bahwa realitas bersifat fisik dan dapat dijelaskan melalui hukum alam, sehingga ilmu berfokus pada hal yang dapat diamati dan dibuktikan. Kedua, idealisme yang beranggapan bahwa realitas bersifat mental atau ide, sehingga lebih menekankan pada pemikiran, nilai, dan makna. Dan yang ketiga, rasionalisme yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal dan penalaran logis. Keempat, empirisme yang menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera dan pengamatan langsung. Kelima, pragmatisme yang menilai kebenaran berdasarkan manfaatnya dalam kehidupan. Dan keenam, eksistensialisme yang menekankan pada pengalaman manusia, kebebasan, dan makna hidup. Dengan demikian, setiap aliran memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan apa yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Nah, kemudian epistemologi juga berperan penting dalam menjalankan sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Dari segi sumber, pengetahuan berasal dari perpaduan antara pengalaman dan akal. Selain itu juga dapat berasal dari intuisi dan nilai keagamaan. Dari segi metode, pengetahuan diperoleh melalui cara ilmiah seperti observasi, penyusunan hipotesis, dan pengujian. Metode ini membuat ilmu menjadi logis, sistematis, dan dapat dibuktikan. Sedangkan dari segi validitas, suatu pengetahuan dianggap benar jika sesuai dengan fakta, konsisten secara logis, dan bermanfaat dalam kehidupan. Epistemologi juga melibatkan 3 unsur utama, yaitu subjek sebagai mencari ilmu, objek yang dikaji, dan hubungan antara keduanya. Dengan demikian, epistemologi menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran aksiologi dalam ilmu pengetahuan adalah menentukan nilai, tujuan, dan cara pemanfaatan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi berperan sebagai pengarah agar ilmu digunakan secara baik, tidak disalahgunakan, dan memberikan manfaat bagi manusia. Selain itu, aksiologi juga berperan dalam pembentukan etika dan moral, sehingga penggunaan ilmu tetap sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Dalam pendidikan, aksiologi berperan dalam membentuk karakter dan tanggung jawab peserta didik. Bukan hanya sekedar membuat mereka pintar, tetapi juga bijak dalam menggunakan ilmu. Jadi, peran utama aksiologi adalah memastikan bahwa ilmu tidak hanya benar, tetapi juga bernilai dan bermanfaat dalam kehidupan. Jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sebenarnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ontologi membahas tentang apa yang dipelajari dalam suatu ilmu atau apa yang menjadi objek kajian. Epistemologi membahas bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan dan memastikan bahwa pengetahuan tersebut benar. Sedangkan aksiologi membahas untuk apa ilmu pengetahuan digunakan serta nilai dan manfaatnya dalam kehidupan. Ketiganya saling berhubungan dan bekerja secara bersama-sama. Jika cara kita memahami realitas berbeda, maka cara kita memperoleh pengetahuan juga akan berbeda.
dan pada akhirnya tujuan penggunaan ilmu tersebut pun ikut berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak berdiri secara netral tetapi dipengaruhi oleh cara pandang, metode berpikir, serta nilai-nilai yang kita yakini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketiga aspek ini sangat penting dalam membangun ilmu yang utuh. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita tidak hanya mengetahui ilmu secara teori tetapi juga mampu menggunakannya secara bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga ada aksiologi, adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, tujuan, dan manfaat ilmu pengetahuan. Secara etimologis, aksiologi berasal dari kata aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan nilai seperti kebaikan, kebenaran, keindahan, serta standar moral dan etika dalam kehidupan. Selain itu, aksiologi juga menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara tepat dan bertanggung jawab, karena tanpa nilai moral, ilmu bisa disalahgunakan. Dalam pendidikan, aksiologi berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar ilmu yang dimiliki dapat digunakan secara bijak dalam kehidupan. Jadi, aksiologi membahas tentang nilai, tujuan, dan manfaat ilmu pengetahuan. Nah, dengan memahami ketiga aspek ini, kita diharapkan mampu memahami ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar ilmiah, tapi juga memberikan manfaat serta kaidah yang berguna untuk masyarakat sekitar. Mungkin itu saja dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih telah menonton video hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.